Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Rianto dari kelas TI 23K dengan NIM 230511095, mata kuliah Pengamanan Sistem Komputer. Saya akan mempresentasikan proyek aplikasi enkripsi dan deskripsi dengan AS256. Latar belakang dan tujuan aplikasi. Aplikasi ini adalah program desktop berbasis Java yang memungkinkan pengguna mengekskripsi dan mendeskripsi teks secara lokal langsung di komputer sendiri tanpa mengirim data apapun ke server. Dengan begitu, aplikasi ini aman dan terpercaya untuk mengamankan data-data sensitif. Ada 3 poin utama melandasi pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, keamanan standar industri. Aplikasi ini menggunakan algoritma AS256 yang merupakan standar enkripsi yang dipakai secara luas di seluruh dunia. Yang kedua yaitu berbasis password. Kunci enkripsi tidak disimpan secara langsung, melainkan diturunkan dari password yang dimasukkan pengguna melalui proses PBKDF2. Yang ketiga adalah proses 100% lokal. Seluruh proses enkripsi dan deskripsi berjalan di komputer pengguna sehingga tidak ada data yang dikirimkan keluar. Dari sisi struktur proyek aplikasi ini terdiri dari 3 file utama, yaitu yang pertama ASZipper.java berisi logika enkripsi dan deskripsi AS256 CBC. Yang kedua yaitu encryption GUI.java menangani antarmuka grafis menggunakan Java Swing, dan main.java menjadi entry point aplikasi. Ketiganya bekerja sama main menjalankan GUI, lalu GUI memanggil ASZipper untuk memproses data. Nah, selanjutnya arsitektur dan alur kerja program. Sekarang kita masuk ke arsitektur program, yaitu bagaimana ketika file tadi saling berhubungan. Yang pertama adalah main.java, berperan sebagai entry point, tugasnya menjalankan enkripsi, mengatur logs and file system, memanggil encryption GUI, dan mencetak informasi versi ke konsol. Yang kedua adalah encryption GUI.java, berfungsi sebagai view atau antarmuka. File ini membangun tampilan swing, menangani input dari pengguna, mengatur tombol enkripsi dan deskripsi, serta menampilkan hasil dan status proses. Yang ketiga adalah ASZipper.java, berperan sebagai model atau logika inti. Disinilah proses derivasi kunci menggunakan PBKDF2, enkripsi AS256, CBC, deskripsi, serta validasi format dilakukan semua di sini bersifat statik. Pola arsitektur ini sengaja memisahkan tampilan GUI dari logika kriptografi ASZipper, sehingga logika enkripsi bisa diuji atau digunakan ulang tanpa harus bergantung pada antarmukanya. Selanjutnya, konsep dasar AS256 CBC. Nah, selanjutnya mari kita bahas konsep dasar dari algoritma yang digunakan, yang didefinisikan pada konstanta algoritma AS-CBC atau PKC 5 padding. Yang pertama adalah AS merupakan singkatan dari Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma enkripsi standar yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengamankan data. Angka 256 merupakan atau menunjukkan panjang kunci dalam satuan bit. Kunci sepanjang 256 bit atau 3 byte 32 byte ini merupakan salah satu tingkat keamanan
tertinggi yang tersedia saat ini. Nah, yang terakhir adalah CBC atau Cipher Block Signing. Adalah mode operasi di mana setiap blok data dihubungkan dengan blok sebelumnya menggunakan initialization vector atau IV. Untuk padding, aplikasi ini menggunakan PKCS5 padding yang berfungsi melengkapi blok data terakhir agar panjangnya sesuai dengan kelipatan blok AS, yaitu 16 byte. Lapisan keamanan tambahan. Selain algoritma dasarnya, aplikasi ini juga merupakan beberapa lapisan keamanan tambahan yang didefinisikan sebagai konstanta di dalam AES-Cipher.java. Yang pertama adalah salt acak. Dengan panjang 16 byte, saat ini dibuat baru secara acak setiap kali proses enkripsi dilakukan, sehingga mencegah serangan rainbow table. Yang kedua adalah IV atau initialization vector, juga sepanjang 16 byte. IV acak ini digunakan pada setiap proses sehingga memastikan hasil enkripsi akan selalu berbeda walaupun plain text-nya sama. Yang ketiga adalah literasi PBKDF 2 sebanyak 10.000 kali. Paspor diproses sebanyak 10.000 kali melalui HMAC SHA 256 sebelum menjadi kunci AES, sehingga menyulitkan upaya brute force. Dan yang terakhir adalah format prefix, yaitu string AES 256. Prefix ini berfungsi sebagai penanda format agar aplikasi dapat memvalidasi ciphertext sebelum mencoba mendeskripsinya. Selanjutnya, alur proses enkripsi. Sekarang kita masuk ke alur proses enkripsi yang terjadi di dalam metode AES-Cipher encryption plain text password. Ada 6 tahapan di sini. Yang pertama adalah validasi input, memastikan plain text yang dimasukkan tidak kosong atau null. Yang kedua, generate salt dan IV, yaitu membuat salt dan IV secara acak masing-masing 16 byte melalui secure random. Yang ketiga, derivasi kunci, di mana password digabung dengan salt lalu diproses melalui PBKDF2 sebanyak 10.000 literasi menghasilkan kunci AES 256 bit. Keempat, enkripsi AES 256 CBC. Data dienkripsi menggunakan Cipher encrypt mode dengan kunci dan IV yang sudah dihasilkan. Kelima, gabungkan komponen yaitu prefix, salt, IV, dan ciphertext digabungkan menjadi satu array byte. Dan yang keenam, encode base 64. Hasil gabungan tadi dikonversi menjadi string base 64 agar mudah didesain atau disimpan. Jadi format akhirnya adalah prefix AES256 diikuti salt 16 bit, IV 16 bit, dan ciphertext yang semuanya kemudian di-encode ke dalam base 64. Nah, sekarang alur proses deskripsi. Setelah enkripsi kita lihat alur sebaliknya, yaitu alur deskripsi, yaitu proses deskripsi pada metode AES-Cipher decrypt atau encrypted data passport. Pertama, encode base 64. String ciphertext yang diterima di encode kembali menjadi array byte. Yang kedua, validasi prefix. Aplikasi memeriksa apakah data diawali dengan prefix AES256 yang valid. Yang ketiga, ekstrak komponen. Salt, IV, dan ciphertext dipisahkan kembali dari array byte gabungan tadi. Yang keempat adalah derivasi kunci. Password digabung dengan salt hasil ekstraksi lalu proses ulang melalui PBKDF2 untuk menghasilkan kunci AES. Yang kelima,
dekripsi AES256 CBC. Ciphertext didekripsi menggunakan Cipher Decrypt Mode. Yang keenam adalah kembalikan plain text. Byte hasil deskripsi dikonversi kembali menjadi teks dengan enkode UTF-8. Perlu dicatat, jika password yang dimasukkan salah, maka proses enkripsi akan gagal atau menghasilkan exception karena kunci AES yang dihasilkan akan berbeda dari kunci aslinya. Nah, untuk ini format atau struktur format ciphertext. Slide ini menjelaskan bagaimana data hasil enkripsi disusun sebelum di enkode ke bus 64. Susunannya terdiri dari 4 bagian secara beruntun. Yang pertama adalah prefix berupa string AES256, lalu salt sepanjang 16 byte, kemudian IV sepanjang 16 byte, dan terakhir ciphertext dengan panjang variabel tergantung isi dari data. Keempat komponen ini digabungkan lalu diproses dengan base 64.getEncoder to string combine sehingga menghasilkan string seperti contoh yang ditampilkan di layar. Nah, pada saat proses deskripsi, aplikasi akan membaca ulang urutan yang sama persis dan dari string base 64 tersebut untuk mengekstrak salt, IV, dan ciphertext sebelum akhirnya menurunkan kembali kunci AES yang dibutuhkan. Tampilan antarmuka aplikasi. Berikutnya mari kita lihat hasil implementasi antarmukanya, yaitu encryption GUI.java saat dijalankan. Di bagian atas ada header yang menampilkan judul aplikasi beserta subjudul yang menegaskan bahwa seluruh data diproses secara lokal. Kemudian ada kartu enkripsi berwarna biru yang berisi input kunci, input teks, tombol enkripsi, dan area untuk menampilkan hasil. Di bawahnya ada kartu deskripsi berwarna merah dengan struktur yang sama namun digunakan untuk proses deskripsi ciphertext. Ada juga tombol salin hasil yang berfungsi menyalin hasil proses ke chipboard sistem menggunakan toolkit. Dan di bagian bawah jendela terdapat status bar yang menampilkan pesan status dari setiap proses yang berjalan. Sekarang mari kita jalankan aplikasinya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Misal kita buat kuncinya, untuk kunci ini bebas. Yang penting jangan kosong. Misalkan kuncinya Wahyu 123 dengan input teks lalu kita enkripsi. Hasilnya seperti ini. Salin hasilnya. Lalu copy di sini. Nah, untuk hasil yang sama harus kuncinya sama juga. Misal kuncinya salah. Wahyu 122 akan menghasilkan gagal deskripsi atau kuncinya berbeda. Ketika kuncinya sama, nah hasilnya akan sama seperti yang di enkripsi. Nah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa aplikasi ini menggabungkan algoritma kriptografi yang kuat, yaitu AES256 CBC dengan derivasi kunci berbasis password melalui PBK DF2 sebanyak 10.000 literasi.
Penggunaan SAT dan IV acak pada setiap proses membuat hasil enkripsi akan selalu unik, meskipun plain text dan password yang digunakan sama persis. Dari sisi struktur kode, pemisahan antara logika di IceCipher dan tampilan di encryption GUI memudahkan proses pengujian serta pengembangan lebih lanjut ke depannya. Dan yang terpenting, seluruh proses berjalan secara lokal di perangkat pengguna, tanpa ketergantungan sama sekali pada server eksternal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.